semuanya, kembali lagi bersama kami Mulia Sister. Kakak adik yang hobi membahas masalah psikologi. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel kita. Selamat datang yang baru bergabung. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat menyenangkan bersama Mindfulness Practitioner. Ini dia Kak Nia. Ya, Sister, teman-teman, terima kasih sudah diundang. Ya teman-teman, Kak Nia ini adalah seorang founder dari Upaya Pulih. Jadi Upaya Pulih itu apa? Tempat teman-teman untuk bersharing, bercerita, dan sambil memulihkan trauma bersama Kak Nia selaku foundernya dengan beberapa metode mindfulness kayak grounding, terus begitu somatik juga ada ya, somatik. Dan mungkin nanti teman-teman yang tertarik untuk bercerita dan merasakan terapinya bisa nanti kontak Upaya Pulih. Ya. Terima kasih. Nah, di balik perjalanan Kak Nia sebagai seorang mindfulness practitioner, tentunya pasti kan itu semua proses ya Kak ya. Nggak tiba-tiba kita langsung punya ilmu, langsung tahu bagaimana cara memberikan terapi-terapi. Jadi kita tuh semua penasaran. Kita ingin tanya Kak Nia, apa sih yang memproses Kak Nia sampai bisa mempunyai suatu keinginan untuk berbagi nilai-nilai yang healing gitu loh untuk semua orang. Terima kasih Lia pertanyaannya, terima kasih Amel kesempatannya. Jadi memang pintu awalnya itu grieving ya, memproses duka. Dan mungkin tadi aku agak segan disebut practitioner, tapi salah satu guruku bilang, aku berpikir tadinya practitioner itu adalah orang yang sudah sertifikasi atau sekolah akademis tertentu misalnya. Tetapi ternyata praktisi itu mungkin teman-teman atau kita di sini semuanya praktisi. Karena praktisi itu sebenarnya adalah orang yang berlatih. Nah, berlatih itu bisa dilakukan siapa saja, whether kamu ngambil sekolah atau pendidikan formal atau informal. Nah, latihan saya di dalam kehidupan itu latihan memproses duka. Duka yang akhirnya dalam perjalanan ini saya sadari duka itu tidak hanya berupa kematian, tapi juga non-kematian. Sehingga sambil berproses ini saya menemukan banyak titik grieving yang belum disadari dan belum ditunaikan. Gitu loh. Sehingga kayak numpuk dan akhirnya membuat duka yang sewaktu-waktu mungkin kamu akan kehilangan orang tua. Atau dalam kehidupan kamu kehilangan pasangan misalnya ya. Duka kematiannya menjadi terasa lebih berat dan besar. Karena ada duka-duka kecil atau duka-duka yang tidak disadari dalam titik-titik kehidupan sebelumnya, atau mungkin duka leluhur yang belum terproses dan didukakan itu jadi satu sehingga boom gitu ya. Dan akhirnya kita overwhelmed di situ. Itu sih yang aku kesedihan itu sebenarnya saling berkaitan ya Kak. Kemungkinan besar hari ini kita sedih itu dipicu oleh kesedihan-kesedihan yang sudah terjadi di masa lalu. Betul, pintar Lia. Kalau untuk Kania sendiri, kenapa nih kalau boleh tahu? Kesedihan apa yang Kania alami? Kesedihan yang dialami memang titik menariknya itu adalah pada saat aku punya figur ayah yang sangat sibuk bekerja sangat senang dengan pekerjaannya dan dia sangat passionate, yang dia sukai itu pekerjaannya itu, very dedicated, and then maybe dia kurang bisa membagi waktu dengan keluarga. Dari sisi anak gitu ya. Oh, ternyata keluarga mungkin tidak lebih penting dari pekerjaan. Saya sebagai anak waktu itu berpikir seperti itu. Sehingga tidak punya itu kehangatan atau rasa kedekatan dengan sosok ayah. Pada saat meninggal, saya tidak menangis. Normalnya kan manusia biasa menangis ya pada saat. Usia berapa Kak? Sudah tua, sudah 30 berapa ya? 2016. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Berarti 27. Ya. Itu saya sudah lahir anak pertama, sedang menyusui juga. Jadi tidak menangis. Saya tapi entah kenapa di saat abang saya menangis, ibu saya menangis, adik saya menangis. Saya tidak menangis. Tetapi waktu itu saya hanya berpikir bagaimana melaksanakan dan menyelenggarakan pemakaman.
Siapa yang ngubungin ustadz, sholat di masjid? Gimana pengkondisian dari masjid ke ambulan? Gimana kursi ada buat tamu? Gimana penyelenggaraan jenazah di sini? Lalu nanti kemana? Yang gitu teknis banget, teknis hari-hari. Berarti yang paling fungsional banget ya ketika pada saat melewati Betul. proses dukanya itu ya? Karena saya pikir waktu di hari itu tidak mungkin semua menangis. Saya berpikir seperti itu karena yang lain sudah menangis kan, yang lain sudah lemes nih. Kalau menangis kan kita lemes, kita ngehang gitu ya. Tapi saya hanya berpikir hari itu gimana bisa terselenggara, masuk ke dalam kuburan, dimakamkan, didoakan, selesai. Iya. Gitu ya. Dan saya tidak menitikkan air mata setetes pun. Berarti bisa dibilang tuh Kanya mati rasa pada saat itu? Betul. Menurut saya waktu itu numbing sih. Bukan overwhelm yang nggak gitu, tapi numbing, tapi function. Ya. Gitu. Lalu setelah itu kan di Padang ya, karena ayah dimakamkan di Padang. Lalu saya masih sempat WA semua. Waktu itu kan kita belum ada broadcast, masih BB ya kalau nggak salah. BBM, BlackBerry ya. Itu di BB satu-satu semua kontaknya ayah. Sampai bunga datang gitu ya, bunga dari relasi-relasi pemerintah, mungkin swasta, yang relasi beliau masih sempat ngangkatin telepon. Di mana nih kalau mau menjenguk dan segala macam gitu. Nah jadi ya itu ternyata menangisnya kapan? Jadi itu ternyata saya temuin namanya delayed grief, tertunda. Ya, tertunda. Duka yang tertunda. Dukanya kayak pending, kayak lo naik pesawat, pesawatnya delay. Nah itu dukanya delay. Jadi harinya nangisnya harusnya kapan, tapi nangisnya baru nanti. Nah saya menangis itu baru betul-betul hancur setelah sudah pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta saat sudah hening, tidak ada apa-apa yang harus dikerjakan. Tiba-tiba keluar sendiri. Apa yang muncul di otak Kania pertama kali sampai gue sedih nih? Oh iya, ayahku udah gak ada ya, baru gitu. Berasa kehadirannya nggak ada lagi. Namun sebenarnya ayah itu juga udah gak ada bagi psikologi saya gitu loh. Dari dulu karena Dari sibuk. dulu, tapi setelah sudah pulang ke Jakarta baru sadar, oh physically dia fully loh. Beneran udah nggak ada. Tadinya tuh kehadiran yang nggak ada, fisiknya masih ada. Nah ini fisiknya udah bener nggak ada loh. Waktu lu udah habis. Yang belum selesai itu, lu mau ngurusnya gimana? Nah nangisnya tuh lebih itu. Time is up. Yang aku pikir aku suatu saat akan ngobrol, suatu saat aku akan tanyakan apa yang perlu aku tanya gitu ya. Suatu saat aku akan punya kesempatan itu, habis, nggak ada waktu lagi. Itu lebih sedih daripada kehilangan yang pernah aku rasakan tuh. Sedihnya tuh akhirnya berakumulasi di situ. Accumulated grief-nya meledak di sana. Karena sebenarnya mungkin yang terakumulasi paling banyak itu kan yang kakak bilang, ada hal-hal yang seharusnya mungkin bisa kita lakuin, tapi nggak bisa. Jadi kayak, jadi ini kapan bisa gue lakuin? Nggak ada lagi waktunya. Nggak ada. Aku pikir waktu itu gitu. Di situ saya hancur dan akhirnya memang mengalami gejala-gejala juga di tubuh gitu ya akhirnya. Walaupun bukan penyakit, tapi mulai banyak panic attack-nya, mulai merasakan ya overwhelming, dari tadi numbing sudah menangis pecah gitu kan, akhirnya rasa itu keluar dalam satu waktu semua, ada marah, ada sedih, kecewa, naik semua dalam satu waktu, sehingga kita juga bingung mau proses yang mana kan kalau overwhelm itu. Nah di situ baru titik saya mencari bantuan profesional. Berapa lama Kak dari periode ayah meninggal sampai yang emosinya yang super banyak yang kakak merasa overwhelm ini? Sebelum cari bantuan profesional ya? 3 tahun setelahnya. Wow, jadi selama 3 tahun itu bener-bener gelombangnya gila banget. 3 tahun itu yang kayak ini sih, seperti tenang lautnya ya, tapi di bawah arusnya besar, kencang, tapi betul-betul bergelombang dan tsunami-nya itu 2019 yang aku bilang tadi, aku panic attack. I feel that it's already enough. Dapat musibah, abangku mengalami gejala skizofrenia. Dan saat itu kita lagi habis-habisnya ya dengan warisan dan segala macamnya, dengan unfinished business dari ayah juga yang ini kan bukan urusan saya, kenapa saya harus ketimpaan dan ngurus gitu loh. Terus abang juga akhirnya kehilangan kesadarannya. Jadi dipicu kesadaran-kesadaran yang baru. Tadi ada kesadaran kehilangan-kehilangan kecil lama, kehilangan fisik ayah, setelahnya ada kehilangan-kehilangan lagi. Udah gitu, tsunami lah akhirnya.
di situ. Nyari Jadi- bantuannya 2019. Jadi dampak kedukaan dari ayah ini nggak cuma kakak doang yang kena, tapi saudara juga kena. Betul. Relasi Kania dengan suami sama anak-anak gimana ketika selama 3 tahun itu, Kak? Ya itu akhirnya memang berjalan otomatis saja dengan tidak Dirasakan. ya, jadi dirasakan tapi nggak dirasa-rasakan amat gitu ya. Dilewati tapi nggak yang sadar-sadar banget. Sementara yang lebih jadi beban pikiran itu bagaimana mengurus ini itu setelah ayah nggak ada, bagaimana melanjutkan keluarga asal nih yang kehilangan pegangan, ternyata abang jadi sakit, ibu jadi juga turun kesehatannya gitu kan. Gimana ya kita bisa survive sehingga ya pikiran perasaannya tuh nggak di badan di hari itu gitu. Dan yang ada di samping kita kan pasangan dan anak-anak. Betul. Ya. Nah kita nggak penuh buat hadir orang-orang di sekeliling kita kalau kita pikirannya berlarian. Gitu. Oke. Jadi akar kalau bisa disimpulkan gitu kan ya, apa yang menjadi akar meledaknya emosi ini gitu kan. Misalnya contoh, apakah Kania merasa ada penyesalan dulu kenapa gua nggak berusaha approach bapak gua, atau rasa marah kok bapak gua meninggalkan kita semua dalam keadaan seperti ini, atau apa gitu Kak setelah Kakak proses Itu benar udah semuanya. tervalidasi sama Lia. Terima kasih ya udah divalidasi. Tapi Ternyata ya. udah bagus ya. Jadi kira-kira memang seperti itu. Jadi ada rasa penyesalan untuk hal-hal yang belum sempat. Ada rasa penyesalan akan percakapan yang tidak terjadi. Ada rasa penyesalan apa yang memang orang-orang punya, keluargaku tidak punya. Ada rasa penyesalan setiap lihat orang hangat sama ayahnya. Aku kalau lihat video-video ayah gitu ya, itu tuh lagu Gita Gutawa, ayah dengarlah. Aku nggak pernah bisa selesaiin lagu itu tanpa nangis gitu. Walaupun aku tidak mengalami apa yang ada di lirik itu, tapi I'm longing for that feeling gitu ya. Terus si tadi kenapa bisa akhirnya pecah tadi? Ada rasa nggak percaya diri, aku bisa menjadi seperti apa yang ingin aku ciptakan karena aku tidak memilikinya. Itulah di keluargaku yang sekarang. Aku kan menambahkan kehangatan. Iya. Tentu kita pengen melakukan itu pada pasangan gitu. Nah lalu menyadarinya itu adalah ketika sudah sadar, oh aku nggak hadir ya buat anakku. Anakku yang kedua itu dia lahirnya BBLR 2,2 kilo. Sorry, BBLR itu apa? Berat badan di bawah rata-rata. Harusnya berapa Kak? Harusnya kan 2,7. 275. Iya. Itu tuh udah kecil. Jadi kalau bayangin anakku itu segede botol air mineral tanggung yang segini nih yang di swalayan ya. Segitu. Kurus banget, kecil banget, ringan sekali. Jadi kalau digendong tuh aduh ringan ya, ringan banget. Biasanya bayi tuh lebih gitu ya. Lalu dia betul-betul kecil banget. Di situ sih aku 2019 itu anak kedua aku lahir. Jadi pada saat aku hamil abangku terkena gejala pertama, waktu aku menyusui abangku relapse kedua, akhirnya saya tidak bisa fokus pada kehamilan dan menyusui anak ini gitu. Nah, terus keluarnya anakku kayak begitu. Nah kita overwhelm nih dengan yang harusnya aku handle, tapi yang di luar tetap harus diurus gitu. Tapi aku cuma punya 2 tangan gitu ya, aku cuma punya 1 tubuh, aku cuma punya 1 kepala untuk memikirkan banyak hal. Akhirnya ya tubuhnya give up, panic attack, beku, nangis-nangis, manggil-manggil ayah. Ternyata sosok yang hilang selama ini yang paling Kania cari. Aku merindukan beliau yang beliau selama masa hidup tidak seperti itu, mungkin ya secara yang aku inginkan. Tapi sebenarnya kita semua tuh punya pengen punya ayah yang melindungi, jadi tempat mengadu, jadi tempat kita meminta perlindungan gitu ya, keamanan. Kalau ada ayah tuh aku nggak akan dijahatin orang gitu loh. Tapi memang gejala aku baru panik attack juga nih beberapa hari lalu. Ayah lagi. Oh, oke. Ayah, entah kenapa kalau udah penuh memuncak itu aku manggil-manggilnya ayah. Tapi itu aku sudah berproses lebih sadar ya dari 2019 itu sampai sekarang. Dan sekarang ketika aku memang memanggil ayah itu,
aku sudah memproses dukaku sehingga malah setelah sudah meninggal ini aku ngerasa lebih dekat sama ayah walaupun Secara jiwa ya. secara jiwa walaupun dia fisiknya udah nggak ada dibanding dulu dia fisiknya masih ada. Sekarang aku merasa betul-betul dekat sama dia. Oke, boleh tahu nggak Kak, metode apa yang Kakak gunakan dalam pendekatan Kakak dengan ayah ini secara jiwa itu? Jadi memang di 2019 itu aku aktif cari pertolongan profesional ya. Ada hipnoterapis, ada sama psikolog juga ikut workshop. Lalu dari sana tekun ikut workshop atau kelas-kelas yang bersifat pendekatan holistik, Ya. self compassion dan mungkin pendekatan kesadaran ya, mindfulness. Di sanalah aku menemukan jalan penyembuhan bahwa pada dasarnya gini. Pada saat aku sama hipnoterapis, aku tanya kenapa sih aku panggil ayah, padahal kan aku benci banget sama dia waktu itu gitu ya, aku belum selesai sama ayah. Ayah itu adalah simbol secara primitif manusia, adalah simbol tadi, bentuk kamu mencari keamanan dan pertolongan, keamanan, tempat mengadu. Dan itu yang kamu butuhkan, simbol itu, walaupun ayahmu nggak seperti itu. Oh, di situ aku mengerti. Lalu setelahnya ikut workshop transgenerational trauma. Di sana ada empty chair teknik, duduk di kursi kosong, di depan didudukkan ayah. Lalu kita bisa menciptakan percakapan mental dengan orang yang mungkin sudah tidak ada, atau masih ada, tapi secara fisik kita belum bisa lakukan secara langsung, secara fisik kita udah nggak bisa lakukan lagi karena udah meninggal, tapi kita bisa menciptakan percakapan yang kita inginkan itu dengan orang ini. Seperti role play gitu ya berarti? Kira-kira seperti itu. Tapi betul-betul menghadirkan secara sadar orang itu ada di depan, dialog mental kalau aku nyebutnya ya. Jadi teknik kursi kosong ini biasanya didampingi oleh psikolog atau psikoterapis untuk kita membuat percakapan itu. Percakapan pertama. Jadi aku dibimbing itu 6 bulan, 7 kelas 6 bulan kalau nggak salah. Sekitar 6 bulan, 1 kali sebulan. Di bulan-bulan pertama itu kita empty chair. Aku nangis aja. Pertemuan pertama sama ayah tuh aku cuman bisa nangis gau-gau, ngerti gak? Jadi kayak cuman nggak ada kalimatnya. Tapi itu yang dibutuh keluar gitu ya. Aku cuman pengen ayah dengerin aku nangis, nggak jelas. Percakapan kedua sudah mulai ada kalimatnya tapi masih meracau. Iya ayah tuh ini itu waktu itu, nah loncat-loncat. Tapi sudah mulai ada bentuknya. Percakapan ketiga, keempat dan seterusnya semakin lama semakin runut. Sudah mulai runut, sudah menangis tapi masih bisa bercerita. Aku ingin bahagia ayah. Aku tuh dulu tidak bahagia. Aku ingin bahagia seperti ini. Ini beban kamu, bukan bebanku. Restui aku ya supaya aku bisa mencapai apa yang aku inginkan dengan keluarga kecilku saat ini. Bisa meminta restu seperti itu. Jadi berproses itu nggak instan ya. Enggak instan aja. Instan enak ya. Nah ini udah lama nggak enak, penuh air mata, keringat dan darah gitu. Jadi nggak ada tuh healing yang bilang ke Bali ya. Balik-balik masalahnya hilang. Aku juga mau kalau gitu. Berarti berduka itu prosesnya banyak banget ya Kak. Mungkin dimulai dari penerimaan dulu. Penerimaan itu sebenarnya adalah paling ujung. Bukan ujung. Jadi stepnya apa aja nih? Clear ya. Kirain menerima duluan pertama ya. Menerima dulu, menerima keadaan gitu. Ternyata penerimaan itu malah terakhir. Setelah udah lewat yang gelap, dingin, rage, marah, merah, denialnya. Pertama itu denial. Oh, pertama denial. Berapa tahun waktu itu denial Kak? Oh, ya itu yang 3 saya tahun bilang itu. dari kayaknya 2016 sampai 19 itu 3 tahun denial. Wah, denial, terus meledak sedih. Sedihnya tapi langsung depression. Aduh. Langsung hopeless, putus asa, tenaganya lemah, energinya lemah, di bawah palung. Kalau aku suka ngasih kelas duka, pendampingan duka, denial, marah, bergaining, mulai sedih, mulai hopeless, depression, dalam palung gitu ya. Nanti naik baru kamu nyari ritme baru, belajar, baru kamu cari teman baru kamu acceptance, baru kamu fase hidup baru. Tapi itu secara teori. Prakteknya tungtang-tingtung kayak pinball. Nah nanti kamu udah di acceptance sebentar, nanti kamu bisa lagi balik ke denial.
Tapi kalau misalnya sudah sempat ke acceptance, mesti gitu ya, sudah melalui nangis, marah, bolak-baliknya, kalau ada balik laginya, itu kita udah punya kesadarannya. Jadi nggak nangis-nangis banget lah gitu ya. Kalaupun nggak marah yang baru lagi nih, topik baru lagi yang belum dijadikan percakapan gitu ya. Atau sedihnya sudah sedih yang berkesadaran. Sehingga sekarang aku kalau mau nangis ya nangis aja gitu loh. Malah menurutku nangis itu sebuah pemulihan ya. Karena setelahnya kan kita jadi punya hormon bahagia, lebih lega gitu ya. Nangis is good guys. Aku mau bikin campaign itu, kalau kamu punya kesempatan menangis aja dengan sadar. Biarkan air mata jatuh dan mengalir, karena setelahnya itu ada pemulihannya. Iya. Gitu. Berarti bisa nggak kalau misalnya aku bilang sebenarnya kalimat move on itu nggak benar-benar move on gitu, Kak? Betul. Bahkan sampai sekarang aku masih berduka, masih menjalankan proses berduka itu. Move on itu menurut aku adalah kamu sudah memiliki kesadaran untuk memproses apa yang belum kamu proses, dan memiliki kemampuan untuk memproses apa yang masih perlu kita proses satu persatu gitu ya. Dan sambil berjalannya itu kamu bisa menjalankan hidup yang kamu mau, bukan yang kamu harus. Buat apa itu move on? Berarti berduka itu sebenarnya seumur hidup ya, Kak, adalah jadi berduka itu fase yang memang harus kita hadapi, bersahabat dengan itu. Itu pintar banget. Jadi akhirnya duka dan hidup kamu tetap boleh bahagia, kamu boleh tetap berkarya, kamu boleh berdaya sambil berteman dengan duka ini. Dan dia juga berjalan beriringan, bareng-bareng. Mau nggak kita temenan sama dia? Kalau nggak, ya akan jadi beban, akan memberatkan. Tapi kalau kita mau gandengan nih sama duka bareng-bareng gitu ya, mungkin langkah kita akan lebih ringan, dan nggak apa, berduka juga boleh. Menangis itu boleh, marah boleh. Mungkin untuk beberapa orang kan rasanya berduka tuh kayak serem banget nggak sih, Kak? Serem banget, jadi kayak banyak banget kan kata-kata kalimat yang mereka bilang, jangan nangis ya, yang kuat ya. Itu tuh adalah kalimat yang repress emotion nggak sih? Repress emotion, apalagi maaf, punten maaf nih Punten ya. Kalau yang ada di rumah duka kan pada ngomong mungkin yang kuat ya. Iya. Padahal Jangan nangis, nanti almarhumnya sedih. iya, padahal sebenarnya almarhumnya mungkin kayak ingat aku dengan apa, mungkin dengan tangisan itu. Itu Lepasin bagus. kan. Itu bagus. Jadi juga dengan kita terkoneksi secara jiwa ya dengan orang yang udah nggak ada itu, coba aja deh. Kamu kalau udah nggak ada, bukan dalam arti kita pengen ditangisin ya. Iya. Kita nggak mau memang orang yang hidup itu sedih. Tapi apabila menangis memang membantu kamu, ya nggak apa-apa kamu nangis. Kita mungkin pengen bilang gitu. Nah akhirnya dengan aku menciptakan keterhubungan dengan jiwanya ayah tadi, ayah tuh pengen aku hidup yang seperti apa ya. Gitu ya. Seandainya dia tahu apa yang aku rasakan ini, dia akan bilang apa ya sama aku. Pasti dia akan menghibur aku sebagai anak. Tidak ada orang yang tidak sayang sama anak. Tapi pada saat itu mungkin fisiknya, yang aku juga tidak tahu dia sudah mengalami apa selama dia tumbuh gitu ya. Ini kan kita manusia-manusia yang menyadari duka. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan mereka tidak punya kesempatan, literasi, tidak punya akses, tidak mungkin masih tidak punya kemauan untuk ke sana karena fokusnya bukan itu. Seandainya itu nggak ada nih, itu nggak ada, dia memang luruh jadi dirinya yang sejati, karena ketika sudah meninggal, kita jadi essence diri sejati yang betul-betul tanpa luka. Lo bayangin deh, berarti sosok yang betul-betul penyayang, sesuai perannya. Dia menjadi ayah yang aku inginkan setelah dia sudah nggak ada itu. Nah, aku bisa mengakses itu. Dan kalau misalnya kita membayangkan orang yang meninggal itu di rumah duka itu, mungkin dia nggak akan bilang jangan sabar. Dia akan memvalidasi. Maaf ya, aku udah harus ninggalin kamu. Kayak tadi aku bilang waktuku sudah habis, dia mungkin juga minta maaf ya. Aku udah nggak ada lagi buat kamu dan kita nggak sempat ini itu. Maaf ya, waktu itu ayah nggak sempat ini, nggak bisa waktu itu memberikan yang kamu mau karena mungkin ayah juga nggak tahu caranya. Maaf ya, ya akan ada percakapan maaf yang kita inginkan itu. Gitu sih menurut aku. Dan orang-orang baik, aku juga nggak bilang mereka nggak baik ya, yang pergi ke rumah duka kita, atau pergi ke acara penyelenggaraan pemakaman. Maksud mereka baik, intensinya baik, tetapi mungkin akan lebih bisa kita temukan
kepada orang-orang yang sudah punya kesadaran memproses duka itu, Yang udah lewat, dia udah lewatin duka. dia udah lewatin duka tapi memproses berkesadaran ya. Beda sama Ya. Beda sama aku yang yang lewatin masih aja. ngambing nih, dia pasti ya udah yang kuat ya, yang sabar ya, jangan nangis ya gitu. Tapi kalau yang udah berkesadaran mereka nggak apa-apa kok nangis. Lu kalau ada butuh apa-apa kasih tau gue ya, gue bisa bantu apa. Mungkin mereka akan lebih selaras hadir yang seperti itu. Bahkan dengan cuman di sampingnya doang aja nggak ngomong tuh udah kayak lebih ya udah cukup banget bagi mereka itu. Ambilin air minum, Iya. gitu ya, makan, aku suapin ya 2 suap aja. Itu tuh lebih berarti. Iya. Jadi duka nggak semenakutkan itu sih, akhirnya. Menakutkan karena mungkin kita belum familiar. Mungkin kayak diberikan gambaran-gambaran sosial atau nggak mungkin kita nonton sinetron kayak duka kayak serem banget sih kayak begini dilewatin padahal ya realitanya lebih daripada apa yang ditampakkan gitu loh. Betul. Yang di dalam kotak itu ternyata lebih luas dari itu duka itu. Dan akhirnya dengan mendukakan dan dengan memproses kehilangan tadi, kita bisa lebih ringan. Lebih ringan dalam arti lebih bisa menemukan kebahagiaan yang nggak harus besar ya, tapi kecil aja tuh udah seneng banget gitu. Akhirnya semua hal itu bikin happy. Semua hal itu ketika kamu udah makan sambil loto nih pahit gitu ya, habis itu makan manis dikit aja tuh enak banget gitu loh. Dan bersyukur banget, sehingga menurut aku duka ini bikin aku lebih banyak gratitude. Aku lebih menghargai orang yang masih hidup. Aku menghargai setiap pertemuan. Aku betul-betul nggak melakukan lagi apa yang ibaratnya gini. Kadang kita menunda percakapan, menunda satu pertanyaan padahal it's just one ask away gitu. Jadi ya kalau lo mau hadir, lo hadir tulus. Kalau lo mau tanya, lo tanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau lo tunda, kita nggak tahu besok masih ketemu lagi atau enggak. Akhirnya seperti itu. I cherish every conversation and meetings. Kira-kira kakak ada pesan nggak buat orang yang sedang mengalami duka? Baik yang sudah sadar sedang mengalami duka, yang sudah sadar berproses ataupun belum sadar mengalami duka ya, karena duka itu juga ada non kematian, duka-duka kecil yang waktu kecil kamu punya mungkin pet, kehilangan kucing atau anjing misalnya ya, atau kamu kehilangan topi yang kamu suka banget gitu, atau kamu kehilangan ikut lomba nggak menang, itu tuh pun duka-duka kecil. Dan akhirnya kamu menemukan duka besar yang kamu menjadi overwhelmed melakukannya. Pesan aku adalah silakan sadari saat ini kamu ada di mana itu. Sadari saja di hari itu apa yang sedang kamu rasakan. Kamu tidak perlu meralat apa-apa dari sana. Cukup hadir sebentar di titik itu secara sadar dan biarkan dia berlalu. Karena sebenarnya emosi atau duka ini adalah tamu yang sesekali datang. Dia datang dan pergi seperti gelombang. Dan nggak mungkin gelombang itu selalu tinggi. Nanti ada surutnya, nanti ada landainya. Jadi ya udah, ikutin aja kemana naik turunnya, tapi dengan sadar dan kumpulkan bekal-bekal yang kamu butuhkan. Karena kalau nggak ada bekal, nggak nambah bekal, kita kecapean di perjalanan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman menemukan pemulihan yang selaras dan semoga hari-harinya nanti terasa lebih ringan ya. Amin. Wow. Kania ini suaranya pelan tapi resonansinya kenceng banget ya. Iya. Aku nggak tahu sih kalian yang nonton berasa atau enggak ya. Gila. Nusuk dari kayak tek, nyikit-nyikit gak sih rasanya? Dia lumayan nyikit-nyikit. Mungkin ada yang masih perlu diproses. Memang pasti ada yang proses sih. Dimanapun terasa ini ya, teresonansinya. Dan memang apa yang aku mungkin ucapkan di sini itu juga asalnya dari orang-orang baik yang pernah jadi guru-guru aku, mendampingi aku juga sangat bersyukur. Dan seandainya kebaikan yang mengalir ini dan ilmu dari mereka ini mengalir lewat aku ke kalian, ya tentu kita akan teruskan. Diteruskan. Makanya kita bagikan ke teman-teman Mulia Sister. Wah, teman-teman Mulia Sister, ini sesi healing bener ini. Jadi sambil dengar ceritanya Kania, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang
ada yang ceritanya mirip ataupun ada yang selaras. Semoga di sesi video hari ini itu bisa merangkul teman-teman ya. Iya. Dan kita di sini semua support yang lagi ngelewatin duka seperti Kania. Apapun tuh dilewatin, dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kania, nanti kita tag Upaya Pulih sama Instagramnya Kania, oke? Ntar kalian teman-teman bisa kontak di sana. Iya. Gitu deh pokoknya. Gue sampai nggak banyak ngomong loh, karena gue berefleksi dari tadi. Selama ini kan kita ngundang orang itu biasanya orang yang berefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ini kita yang berefleksi. Tapi aku juga berefleksi kok. Terima kasih udah menanyakan kembali, jadi aku bisa review lagi juga proses aku. Thank you ya. Wow. Aduh, thank you banget loh Kania. Semoga berguna ya buat teman-teman yang mungkin sedang berduka, sedang denial, sedang menghadapi hari-hari sulit. Yang pasti kalian tidak pernah sendiri. Betul. Kalian bukan yang pertama sedang mengalami ini. Jadi ayo kita hadapi dan lewati. Pasti bisa. Oke, kita kirim banyak cinta. Jangan lupa share, subscribe, komen. Kalau ada yang punya cerita, jangan pernah ragu untuk berbagi. Dan thank you sekali lagi. Thank you Kania. Thank you Mulia Sisters. So see you guys for the next video. Bye. Dadah!